Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hari ini Kamis 15 Agustus 2024. Saya Pendeta Mike Sayatapi mengajak kita sekalian untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan pola 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Namun sebelum itu mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, betapa kasih dan cinta-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, sehingga kami ada di hari pagi, hari baru, semua karena anugerah Allah semata. Oleh karena itu kami mau berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini dengan kebenaran firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu itu adalah pelita dan terang untuk menerangi kami sepanjang hari ini. Kami buka hati kami untuk menerima firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, Roh Kudus pimpin kami. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Yosua pasal 24 ayat yang ke-8 dengan tema Allah Pembela Keluarga. Demikian firman Tuhan, "Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu." Dari ayat bacaan tersebut kita akan menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan membantu kita. Yang pertama, siapakah yang membawa bangsa Israel diam di negeri orang Amori? Yang kedua, dengan siapakah bangsa Israel berperang? Dan yang ketiga, apa yang Allah lakukan dalam peperangan tersebut? Yang pertama, siapakah yang membawa bangsa Israel diam di negeri orang Amori? Ayat 8 bagian A berkata, "Aku membawa kamu ke negeri orang Amori." Aku itu siapa? Aku itu berarti Tuhan Allah. Allah yang membawa bangsa Israel untuk menuju tanah Kanaan dan melewati orang Amori dan menduduki tanah orang Amori. Kita tahu bersama bahwa Yosua 24 adalah pidato Yosua yang terakhir kali. Dan dalam pidato itu ia mengkisahkan kembali sejarah perjalanan bangsa Israel, bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar di masa lampau, yang telah membawa mulai dari memanggil nenek moyang mereka Abraham keluar dari Ur Kasdim, membawa mereka masuk ke Mesir dan melepaskan mereka dari Mesir melewati Laut Teberau, dan harus menghadapi bangsa-bangsa dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Dan salah satu bangsa yang harus mereka lewati, yang harus mereka kalahkan adalah bangsa orang Amori yang tanahnya harus mereka lewati. Itulah sebabnya Alkitab berkata, "Aku membawa kamu ke negeri orang Amori." Itu berarti Tuhan sendiri yang bawa mereka, Tuhan sendiri yang berperang. Ketika bangsa Israel menjalani perjalanan mereka, salah satu daerah yang harus mereka lewati adalah daerah orang Amori. Dan dalam Bilangan pasal 21 menceritakan bagaimana bangsa Amori, raja orang Amori bersama tentara dan rakyatnya keluar menghadang Israel dalam peperangan yang dahsyat. Tetapi dalam peperangan itu Israel yang memenangkan. Itulah sebabnya dalam pertanyaan yang kedua, dengan siapakah bangsa Israel berperang? Dengan bangsa orang Amori. Pertanyaannya yang tadi, kenapa Allah harus berperang menggantikan Israel? Karena Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa Israel selama 430 tahun lamanya berada di Mesir. Mereka tidak punya pengalaman berperang. Mereka bukan seorang prajurit. Mereka seorang budak. Mereka tidak punya pedang. Mereka tidak punya perlengkapan senjata yang modern. Mereka tidak mengerti apa-apa tentang medan perang. Itulah sebabnya Allah sendirilah yang berperang melawan bangsa orang Amori. Dalam bacaan ini kita akan melihat ada 3 hal yang paling penting. Yang pertama, bahwa Allah sendiri yang berperang. Yang kedua, Allah menyerahkan orang Amori itu kepada bangsa Israel sendiri. Dan yang ketiga, Allah mengalahkan musuh-musuh, khususnya bangsa Amori. Bapak Ibu, kita harus melihat sendiri bahwa Allah sendiri berperang. Walaupun secara kasat mata Israel maju menghadapi bangsa orang Amori, tetapi kalau bukan Allah yang menuntun mereka, kalau bukan Allah yang berperang menggantikan mereka, secara kasat mata, secara logika, Israel tidak mungkin memenangkan pertempuran itu. Karena mereka tidak punya pengalaman, mereka tidak ahli dalam berperang, mereka tidak punya strategi berperang. Itulah sebabnya Allah berperang. Allah menjadi panglima perang yang terdepan bagi mereka untuk
menghadapi musuh mereka itu sendiri, orang Amori. Allah, ketika Allah menjadi panglima perang, dia yang paling ahli strategi dalam berperang. Dia mengatur pasukannya, dia tahu kapan harus maju, dia tahu kapan bagaimana cara menghadapi musuhnya. Allah adalah panglima perang sendiri kepada Israel. Dan Bapak Ibu, kita harus tahu sendiri bahwa dalam perjalanan kita menuju tujuan kita, tanah Kanaan, tanah surgawi kita akan berperang dengan musuh-musuh, berperang dengan pencobaan, berperang dengan keinginan-keinginan daging, berperang melawan tawaran-tawaran godaan dunia yang kuat. Kita tidak akan memenangkan pertempuran itu. Kita tidak akan memenangkan peperangan itu. Satu-satunya hal yang bisa membuat kita menang adalah ketika kita menjadikan Allah menjadi panglima perang kita, menjadikan Allah sebagai ahli strategi dalam hidup kita, sehingga kita bisa sampai melewati berbagai tantangan di depan kita. Kita tidak akan memenangkan pertempuran dalam dunia ini, dalam berbagai tantangan, pergolakan, pergumulan yang kita hadapi. Jadikanlah Allah sebagai panglima perang kita. Dan ketika kita menjadikan Allah sebagai panglima perang kita, Ia akan menyerahkan musuh-musuh ke dalam tangan kita. Sekalipun kita akan menghadapi berbagai musuh, ada berbagai situasi, keadaan musuh yang ingin menghancurkan, mengalahkan, menghambat, melawan kita. Tapi kalau Allah di depan kita, siapakah yang dapat melawan kita? Ia sendiri yang menghadang musuh-musuh kita. Ia sendiri yang akan menyerahkan musuh-musuh kita ke dalam tangan kita. Sekalipun secara logika kita merasa tidak mampu, tidak berdaya, tetapi ketika kita bersama dengan Allah, Dia akan menyerahkan musuh-musuh. Dia tidak hanya menyerahkan, tetapi Dia juga akan mengalahkan mereka. Jadi ayo Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita tidak bisa menghadapi peperangan ini. Kita tidak bisa sampai kepada tujuan kita, ke tanah perjanjian kita. Dalam perjalanan kita akan menghadapi banyak tantangan, godaan. Kita bisa jatuh, kita bisa gagal, kita bisa menyerah, kita bisa berpaling daripada Tuhan. Satu-satunya cara adalah izinkanlah Allah yang memimpin kita. Izinkanlah Allah yang paling depan berjalan bersama dengan kita. Izinkanlah Allah menjadi panglima perang kita. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan berpikir kamu bisa dan mampu. Jangan menjadikan pengalamanmu seolah-olah engkau bisa menghadapi semua hidup ini. Jangan berpikir bahwa engkau pintar, engkau pandai, engkau punya pengalaman. Semua itu tidak cukup untuk membawa engkau masuk ke negeri perjanjian itu. Satu-satunya adalah jadikanlah Allah sebagai pimpinan. Jadikanlah Allah sebagai panglima perang. Dia ahli yang tepat untuk mengatur hidup kita. Dia tahu cara bagaimana menghadapi persoalan-persoalan kita. Dia tahu kapan harus bertindak, kapan dia harus melawan. Jadi serahkanlah hidupmu kepada sang ahli itu. Dia paling tahu cara apa yang tepat dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi godaan, dalam menghadapi pencobaan. Allah tahu. Biarkanlah Allah sendiri yang berperang menggantikan. Karena itu bergantunglah kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Maka Ia akan bertindak dalam hidupmu. Ia akan menghadirkan kemenangan demi kemenangan. Ia akan membawa kita sekalian untuk mencapai tujuan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami serahkan hidup kami kepada Sang Ahli Perang Tuhan Kristus Yesus. Biarlah sepanjang hari ini Bapa Sorga yang menuntun kami, Tuhan yang memimpin kami, sehingga kami boleh melewati berbagai pergumulan hari ini bersama dengan Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan kami menjadi pemenang. Dalam nama Kristus Tuhan berkati seluruh jemaat GKO. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.